Iya, izin bertanya, Iya. Pak Nasfian. Kenapa resmi banget Iya. sih? Santai aja, santai-santai. Oh iya, saya Kinesiologi manggilnya biasa, enaknya Pak. apa ini? Bapak, Fufu, Mas, Fufu. atau bagaimana ini? Prof Fufu. Mas aja, Mas aja, Mas aja. Iya, iya, Mas. Saya izin bertanya ini, kelompok saya kebetulan ingin mengangkat tema mengenai meningkatnya kekerasan seksual, khususnya di ranah digital di era pandemi ini. Cuman dari kelompok saya ini masih bingung begitu, alurnya ini nanti mau kemana, bagaimana alur jalan ceritanya, kemudian pemilihan lokasinya dan mungkin ada masukan begitu seperti Mas Faris tadi. Oke, kekerasan seksual. Ini kekerasan seksual yang seperti apa? Apakah bullying? Ataukah seperti yang banyak dialami oleh artis-artis itu, apa tuh namanya? Biasanya kan artis-artis seksi itu di DM pap titit gitu kan? Apakah seperti itu? Ataukah yang seperti apa nih? Jadi Ya, kita fokuskan dulu. Kira-kira kekerasan kebetulan seksual yang dirasakan atau dilakukan oleh siapa? Dari sana dulu. awalnya berangkatnya begini Mas, saya melihat ada peluncuran laporan dari Komnas Perempuan terkait kekerasan cyber berbasis gender. Jadi kekerasan seksual yang ada di ranah digital, dan kekerasan ini sebetulnya jumlahnya banyak. Dari Komnas Perempuan sendiri pun berubah-ubah dari mulai 15 kemudian jadi 9 diringkas-ringkas begitu. Yang pada intinya banyak begitu. Cuman fokusnya di ranah digital. Nah, saya melihat karena di tengah pandemi ini masyarakat khususnya pemuda begitu lebih intens lagi dalam penggunaan media sosial yang dimungkinkan peningkatan itu semakin bertambah begitu di tengah pandemi ini dengan masifnya penggunaan media sosial. Tapi mungkin untuk spesifik kekerasan seksual yang apa belum ditentukan, cuman dari kekerasan cyber berbasis gender itu tema besarnya. Oke, nah kalau misalnya posisinya kayak Mas Tetra ini, wajar kita akan bingung karena kita belum dapat data. Jadi pentingnya data adalah kita bisa melangkah nih mau kemana gitu. Apakah yang banyak mengalami kekerasan seksual ini perempuan atau laki-laki gitu. Kemudian kalau misalnya sudah dapat data itu, perempuan dan laki-laki yang seperti apa yang mengalami kekerasan seksual. Kemudian dalam bentuk apa? Apakah itu tadi, apakah bullying, apakah mungkin karena dia cakep terus banyak yang iri digodain, atau seperti apa? Jadi saranku ke Mas Tetra adalah dapetin dulu data awalnya deh. Biar kita nggak salah langkah. Karena seringkali yang terjadi di teman-teman yang baru belajar bikin film adalah, udahlah data itu nggak usah, ntar aja. Toh yang kita buat adalah bentuk visual. Bentuk visual itu nggak usah data, orang bisa nonton dan bisa paham gitu. Tetapi di begitu masuk di premis, akhirnya bingung. Iya ya, yang kayak gimana ya? Kalau misalnya tadi ada data dari Komnas Perempuan, nah data tersebut dalam konteks apa? Apakah kekerasan ini dari sesama teman? Apakah kekerasan ini dari pasangan? Atau dari mana? Itu dulu. Oke, Mas, kalau memang tema itu masih terlalu luas begitu, bagaimana kalau saya rubah begini? Kekerasan yang paling meningkat, paling tinggi saat ini adalah incest. Kekerasan oleh saudara terdekat, entah oleh ayah, Sumpah, beneran? ya, Oh oleh wow. ayah ataupun kakak ataupun itu. Itu bagaimana, Mas? Oke, kirain itu cuma muncul di Jav aja loh. Ternyata ada ya. Oke, Iya, menarik. karena kebetulan yang paling tinggi sebetulnya angkanya itu kekerasan incest itu. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu, bisa nih dari
dari sudut pandang korban sebenarnya paling mudah. Jadi kayak si Mas Faris tadi, eh, kamu bisa kamu bisa ikut kameranya bisa ngikut ke si anak yang jadi korban ini gitu. Mungkin dia dari bangun tidur gitu udah merasa nggak nyaman. Biasanya kan orang bangun tidur itu feel-nya adalah fresh, hari ini mau ngapain ya, gitu kan. Tetapi mungkin dari pandangan kameramu, oh mungkin di awal kameranya bisa di blur gitu. Kenapa? Karena si korban ini takut ada hari baru berarti ada kekerasan seksual yang baru, seakan-akan kayak gitu. Jadi kan kameranya ngeblur, si ceweknya ucek-ucek mata gitu kan. Terus mungkin dia bicara dengan dirinya sendiri, kok aku nggak mati aja sih gitu. Terus ngikutlah dia keseharian kayak gimana, mau keluar mungkin ngintip dulu atau gimana dulu gitu. Jadi fokus ke satu orang ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang baru bikin film, fokus ke satu aktor, itu lebih mudah gitu. Yang susah adalah cari aktor atau aktris yang bisa dibayar nasi bungkus. Itu susah. Karena kalau kita posisinya adalah ngikutin satu orang, berarti ekspresinya dia harus bagus, kostumnya dia harus meyakinkan gitu. Bisa sih. Jadi mungkin si cewek ini kalau ketemu saudaranya nunduk atau mungkin otomatis akan tangannya ditaruh di depan dada atau gimana gitu. Atau mungkin dia lari, atau mungkin ada adegan dia lari dari rumah, terus endingnya ditabrak truk gitu kan, atau kejatuhan meteor, jadi Indosiar. Enggak gitu. I mean like kehidupan dia sehari-hari yang ditangkap oleh kamera, itu aja sih. Itu luar biasa sih. Serem sih, aku bisa bayangin serem sih. Kayak main game horor gitu. Cuma horornya dari justru orang terdekat gitu. Mungkin kalau pas adegan seksualnya bisa pintu digebrak aja, ditutup dari luar, kameranya di luar gitu kan. Jebrak gitu, terus ada suaranya dari ibunya nangis gitu. Wah, itu asik sih. Mainkan imajinasi penontonnya. Dari suara pintu dibanting, ada ibu nangis, itu kan udah, wah, bisa, bisa, bisa. Oh iya Mas, Berarti, mungkin tambahan pertanyaan hmm, saya. Kalau kita dalam membuat konten atau film begitu, hmm, ada batasan nggak sih? Misalnya ini kan isu sensitif begitu, khususnya bagi korban sendiri, hmm, bagi penyintas. Terkait adegan seperti itu ada batasan nggak sih untuk melindungi ingatan korban yang tentunya korban penyintas inginnya segera terlupakan dan ketika nah, ada film pendek yang di sini sebagai apa ya himbauan untuk menekan angka kekerasan seksual itu ternyata mengingatkan kembali ingatan yang sebetulnya hampir hilang begitu. Itu bagaimana Mas? oke. Karena itu setelah kita dapat data, di idenya itu kita harus jelas dulu. Penontonnya kira-kira siapa sih? Apakah nanti penontonnya adalah penyintas ataukah orang awam? Itu ditentukan dulu. Kalau misalnya ini adalah dalam konteks ini adalah tugas kuliah ini, berarti kan penontonnya orang awam tuh. Kemungkinan besar bukan penyintas. Jadi batasan-batasannya mungkin tidak terlalu ketat gitu. Tetapi kalau misalnya ini adalah konten untuk penyintas, otomatis ide yang kita tadi diskusikan itu nggak bisa dipakai. Karena yang kita tadi diskusikan adalah bagaimana mengeksploitasi, dalam tanda kutip, mengeksploitasi kondisi orang yang lagi kena tekanan apa sih kekerasan seksual dari keluarga sendiri. Jelas ide itu nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah proses penyembuhan dari korban. Mungkin dia dari tadi bangun tidur terus dia ucek-ucek mata, terus dia mungkin langsung
lari keluar rumah gitu, ketemu siapa, minta pertolongan. Itu yang konten yang bisa kita ambil. Tidak bisa kejadian dalam rumah. Jadi pastikan dulu kira-kira penontonnya siapa ya. Baru kita dapat batasan-batasan dan bisa memilih gitu. Oh, kalau kita pengen dokumenter drama, yang dramatis, yang bikin orang mau nangis gitu, oke, kekerasannya kita eksploitasi. Tetapi kalau nanti penontonnya adalah penyintas, ya jangan. Mungkin proses dia keluar dari rumah, yang itu kita shoot. Itu. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih ya Mas. Oke, thank you. Saya tanya untuk penggunaan bahasa ya Pak. Hmm. Apa sih? Nah kemarin tuh ngomong kita ada bahasa lah sedikit. Kalau bahasa-bahasa untuk anak, maksudnya narkoba itu kan deket sama kayak anak gaul gitu ya. Jadi kita apakah masuk pasarnya kalau kita kayak pakai bahasa-bahasa kayak lo gue itu gimana Pak, untuk penggunaan bahasa-bahasa itu kita menentukannya juga gimana? Oke. Bahasa lo gue. Bentar. Sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalian mau pakai bahasa apapun selama kalian tahu ntar penontonnya siapa. Kalau misalnya nih kondisi kalian syuting itu pakai bahasa lo gue, sementara kemudian tiba-tiba ada orang lewat saat kalian syuting dan suaranya masuk itu pakai bahasa Jawa, itu kan ya lucu gitu. Jadi pastikan kalau misalnya memang lingkungan shootnya, ini kan kalian berarti posisinya ingin menyampaikan kondisi di lokasi tersebut gitu kan. Kalau memang kondisinya ada di Jakarta, silakan pakai lo gue. Kalau kalian kondisinya ada di Jawa, silakan pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Toh nanti bisa dikasih apa tuh? Bisa dikasih subtitle. Justru dengan penggunaan bahasa lokal itu mempermudah penonton buat oh iya ya gitu. Oh iya ya. Ini lokasinya di sini nih. Bahkan bahasa Jawanya orang Batu sama orang Malang sih loh. Beda loh. Itu padahal cuma seret melewati UMM aja bahasanya udah beda. Justru manfaatkan bahasa untuk tadi di materinya Mas Mikli kan ada sinopsis nih. Di sinopsis itu kan ada hambatan. Hambatannya ini di konteks budaya apa ya gitu. Karena biasanya perbedaan budaya bisa menghasilkan satu konteks konflik yang berbeda. Bisa jadi kalau misalnya kau pakai bahasa Jakartaan lo gue, terus kemudian si aktornya ngelempar sesuatu ke orang tuanya, mungkin itu biasa, relatif biasa. Tetapi kalau pakai bahasa Jawa, terus aktornya ngelempar sesuatu ke karakter ibunya, wah nggak bisa nih, ini kurang ajar nih. Karena ada konteks budaya yang bisa ditangkap oleh kamera gitu. Nanti hubungannya sama stereotip. Bukan nggak boleh, tapi justru maksimalkan bahasa lokal. Iya, sebelumnya mau nanya ya Mas ya. Mhm. Mas apa Mbak ini? Aduh bingung. Mas saja, orang kita seumuran. Iya, kan kelompok saya itu ngambil mengenai vaksin ya. Kemarin itu udah sempet udah sempet tag karena emang keburu kan kalau misalnya kita nggak ada waktu buat tag vaksin terus pas itu nggak ada vaksin lagi gitu. Nah terus abis itu kan beberapa kali sempet nanyain ke Pak Aan juga ngambil vaksin ini temanya yang gimana atau yang kayak ayo vaksin atau dari cara mencari informasi vaksin. Nah, waktu itu Pak Aan menambahkan kalau kita itu aja yang cari informasi vaksin karena nggak banyak orang itu gampang cari informasi vaksin. Terus dari situ
udah mulai ngetik sih Mas, udah mulai ngetik. Sekarang tinggal penyusunannya. Cuma sekarang tuh kayak masih kayak cara menambahkan trik yang menariknya biar kelihatan menariknya itu masih belum gitu loh. Mungkin ada saran atau gimana gitu? Oke, tebakanku adalah yang diambil gambar oleh Mbak Elisa dan teman-teman itu situasi vaksinnya, gitu kan? Iya, iya masih situasi vaksinnya. Oke, kalau misalnya seperti itu, saranku adalah Mbak Elisa take ulang seakan-akan ada seseorang yang akan melakukan vaksin ini. Jadi Iya, ngambil sudut pandang ini ya, ngambil sudut pandang individunya nih. Jadi iya. apakah ada yang kesulitan informasi vaksin, ataukah ada yang takut divaksin, atau gimana nih? Oh iya, iya. Ya soalnya kemarin itu pakai talent salah Mhm. satu orang gitu buat alur-alurnya vaksin sih masih dari alurnya vaksin itu, tapi kayak kurang menarik aja gitu. Oke, mungkin bisa ditarik ke belakang. Bisa ditarik ke belakang dalam artian ini. Oke. Vaksin. Vaksin yang seperti apa yang ingin disampaikan? Vaksin yang itu kan banyak orang itu kalau takut vaksin gitu loh karena kipinya kan. Itu Oke. yang pertama itu. Vaksin berarti pesan utamanya adalah ada orang takut vaksin. Ya, dari situ terus ada tag yang itu apa? Dia mau vaksin kalau lagi kepepet mau keluar kota. Heeh, Kenapa kebutuhan dia itu. harus keluar kota? Karena dia orang rantau gitu sih. Mau pulang gitu. Oke. Butuh pulang. Kenapa dia harus pulang? Karena ditanya mamahnya. Itu kan sebenarnya bisa ditarik jadi emosi. Jadi Iya. bisa jadi kamu take gambar lagi, mungkin kayak video call gitu aja. Mungkin Mm, nge-zoom mungkin. Terus kamu rekam mungkin si ibunya itu lagi khawatir mungkin sambil nangis-nangis. Kamu di sana iya. apa nggak apa-apa? Kan ini lagi pandemi, gimana makannya? Itu kan bisa dapetin emosi tuh. Atau Iya. mungkin juga ibunya ngomong keluarganya ada yang sakit, yang gimana caranya si anak ini harus pulang gitu kan. Iya. Jadi tambahkan itu, karena ide utamanya justru di sana. Ide utamanya ada orang Iya. takut vaksin, tetapi di premisnya butuh pulang karena bunda memanggil gitu kan. Iya. Tambahin gambar itu aja. Baru nanti di prosesnya mungkin yang akan banyak gambar yang udah diambil kemarin. Oh iya. Jadi begitu dia udah nangis-nangis, gimana caranya harus pulang, ya meskipun dia takut atau segala macamnya, akhirnya dia cari informasi di internet, mungkin dia datang ke vaksin, baru Iya. mungkin terakhir ada adegan akhirnya mungkin bisa si anak ini sungkem sama ibunya. Udah Ketemu gitu ya. bisa ketemu, bisa juga mungkin pulangnya telat, keluarganya yang harus dia temui mungkin sudah di makam atau gimana gitu. Iya. Banyak cara yang bisa dilakukan lah. Tapi yang jelas itu sih, ambil gambar yang gimana caranya si ibunya bisa kelihatan memelas banget. Iya. Oke. Terus habis itu kan di dalam tag itu juga apa? Dia kesulitan mencari informasi vaksin gitu. Mhm. Jadi ada tag itu juga sih. Sudah diambil kan itu? Sudah. Bayanganku adalah yang udah kamu ambil browsing informasi vaksin, kemudian Iya. datang ke DOM terus divaksin. Paling Iya, itu aja. masih gitu.
Ya. Tinggal tambahin sisi emosionalnya gitu. Kenapa dia harus pulang gitu? Siapa yang menyuruh pulang? Iya. Begitu dia pulang, apa yang terjadi? Tambahin itu. Oke. Oke. Ya, udah. Thank you, Kak Terima kasih, Alisa. Mas. Terima kasih. Kita kembali ke Prof. Aan.